Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mediana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Jakarta, tahap 2 pada tahun 2022. Izinkan saya di sini untuk membuat video pembelajaran, yaitu tujuannya untuk uji kinerja. Materi yang akan dibahas yaitu laporan neraca, bertempat di kelas 12 IPA 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita materi pembelajaran ekonomi ya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan doa ya. Silakan diisi doanya. Belajar. Jadi kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa, bersama dan yang masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Kita mulai, coba tolong cek dulu kebersihan kelasnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang ya. Cek kanan, kiri, kanan, bawah. Oke, udah bersih semuanya? Oke, aku cek absensi dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Nabil, Moza ya? Nabil, Moza sama siapa? Dido, Dido ya? Berarti 4 orang. Aman Fikri, kenapa Aman Fikri? Izin, terus kalau Nabil? Nabil sakit dan tidak kambuh. Nabil sakit, terus kalau Dido? Dido sakit. Dido sakit, terus kalau Moza? Sakit. Berarti ada 4 orang yang tidak hadir ya? Ya Bu. Oke, gimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Lapar ya? Ya, sarapan dulu. Oke. Sekarang karena kita materinya ekonomi dan itu menyangkut dengan kegiatan sehari-hari kita ya, seperti kalian berbelanja, terus kalian juga ada yang jualan kan ya? Ada nggak? Ada orang tua yang punya usaha. Nah itu kan bagian dari kegiatan ekonomi. Nah di sini dalam rangka belajar ekonomi ini supaya kita itu bisa lebih mengerti tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dalam bidang keuangan atau finance. Nah, apalagi kan kalian sebentar lagi sudah mau memasuki kuliah ya atau memasuki universitas. Di sini yang mau masuk kampus negeri siapa? Oke, semuanya mau masuk kampus negeri. Nah, semoga nanti kalian kalau kalian semangat belajar, insya Allah pasti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke. Sebelumnya biar kalian fokus, kita breaking dulu sebentar. Nah, kalian berhitung ya 1 sampai 4. Nanti yang 4 bentuk love ya ini. Nggak boleh ngomong, tapi yang 4 itu harus love, oke? Kalau nggak nanti kita kalau yang salah maju ke depan ya. Oke, saya mulai fokus kalian dulu. Dimulai dari 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3.
Tiga. Dua, tiga. 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 Dua, tiga. Tiga. Nah, kita masuk ke materi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu menyusun laporan posisi keuangan atau disebut juga sebagai neraca. Nah, sebelumnya di sini tujuannya adalah kita kan menggunakan sistem PBL atau Problem Based Learning. Di sini kalian akan saya berikan LKPD dan kalian nanti diskusikan, lalu nanti presentasi ke depan dan yang lainnya aktif bertanya ya. Terus, nah kita masuk ke materi. Di sini materinya adalah laporan neraca. Kita bahas satu-satu ya, ini merupakan peta konsepnya, yaitu ada bentuk laporannya dan akunnya. Nah, pertama saya mau nanya dulu pengertian neraca. Ada yang mau jawab? Oke, akan ya? Ya. Udah kali udah. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan secara sistematis pada periode tertentu. Kita lihat di sini apakah benar? Nah, benar ya. Neraca merupakan ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan posisi antara harta, utang, dan modal atau aset, kewajiban, dan ekuitas. Itu nama lainnya. Ini adalah pengertiannya sebelumnya. Nah, di dalam neraca itu ada 3 akun yang harus kita input. Nah, pertama ada akun harta, utang, terus modal. Sekarang saya mau nanya nih, pengertian harta dulu apa sih? Oke, kamu jawab. Harta adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Oke, siapa? Iva dulu. Oke, itu adalah harta, benar banget. Terus harta itu terbagi menjadi harta lancar dan harta tetap. Perbedaannya, oke kan? Harta lancar itu uang kas dan aset lainnya yang dapat dicairkan menjadi uang tunai, dijual atau dipakai dalam satu periode tertentu. Sedangkan harta tetap itu aset tidak lancar, suatu aset yang dapat digunakan atau dikuasai perusahaan dalam jangka panjang atau menuju umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Betul. Jadi kalau harta lancar itu digunakannya bisa kurang dari 1 tahun dan dia cepat bisa dicairkan atau likuiditasnya. Nah, kalau harta tetap bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, itu adalah perbedaan antara harta. Selanjutnya setelah harta itu ada utang. Oke, utang Ari. Utang adalah seluruh kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain. Iya. Nah, Ari punya utang nggak? Enggak dong. Enggak. Oke, jadi kalau utang itu suatu kewajiban karena sebelumnya kan kita pinjam ya. Nah, otomatis harus kita kembalikan. Nah, dalam utang pun ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Perbedaannya, oke, Hilda. Utang jangka pendek adalah seluruh utang perusahaan kepada pihak lain selain pemilik yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang yaitu seluruh utang perusahaan kepada pihak lain selain pemilik yang harus dilunasi dalam periode lebih dari 1 tahun. Oke, jadi kalau utang jangka pendek itu pembayarannya bisa kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang otomatis harus lebih dari 1 tahun. Makanya kalau utang jangka pendek itu kayak kalian itu utang ke teman ya. Kalau utang jangka panjang itu berarti berhubungan dengan bank, karena bank itu tidak akan langsung memberikan pinjaman tanpa persyaratan. Makanya biasanya pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, jelas ya nih apa nih? Modal. Oke, kamu cerita. Modal adalah kewajiban Modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik atau dapat juga dikatakan sebagai milik atau perusahaan. Oke. Siapa?
paham, berarti kita invest sesuatu ya dalam perusahaan kita itu bisa disebut sebagai modal. 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 Terus di dalamnya itu ada bentuk skogro dan stempel. Perbedaannya, Terus ya Bu. oke kan? Karena tadi demo kita sebelahnya Reina. Perbedaan antara bentuk skogro dan stempel itu apa dalam neraca? Oh, kalau stempel yaitu bentuk neraca yang disajikan secara vertikal. Kalau kontro bentuk yaitu neraca yang dibuat secara horizontal. Oke, jadi perbedaannya itu dibentuk ya. Kalau stempel vertikal atau horizontal? Horizontal. Stempel vertikal. Oke, ini adalah perbedaannya dan untuk di inputnya yang pertama itu adalah harta, lalu utang dan modal. Jadi kalian harus jumlahkan harta, dijumlahkan dulu keseluruhannya, aset lancar, aset tetapnya. Terus utangnya juga kalian jumlahkan bersama modal. Nah selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak paham ya? Kalau price masuk nggak? Kalau price kira-kira masuk nggak? Ada yang bisa jawab dulu? Tunjuk tangan. Ya, kenapa salah? Soalnya plus itu masuk ke laporan yang modal. Iya betul. Ya kan? Enggak masuk ya, karena untuk price itu masuknya ke laporan perubahan modal. Karena price itu artinya apa? Pengambilan tadi. Sama usia ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan kalian kerjakan, diskusikan LKPD yang sudah saya berikan. Nanti kelompok pertama yang maju akan mendapatkan 2 poin. Jangan kalian kerjakan. Kerjakannya di belajar salah satunya. Kelompoknya gimana? Boleh. Langsung di kertasnya juga boleh. Masih tetap. Lancar masih ada lagi.
Kan kalau neraca langsung kan ada coba lihat yang berikutnya. Neraca itu ada apa aja isinya? Harta. Pertama harta nih kan aset lancar, aset utang. Utang ada modal. Ini kan nggak ada hubungannya dulu ya sama laba rugi ya. Nanti langsung dibuat aja. Pilih di antara sini mana yang termasuk harta lancar. Berarti ada kas, piutang, sewa, perlengkapan, terus harta letaknya peralatan, terus dikurang akumulasi peralatan. Terus tinggal di sini utangnya, terus modal. Nah kalau ini kan kayaknya dari sini. Sekarang kalian karena di sini ada modal nggak? Dari sini aja langsung. Karena seperti apa ada modal? Dari sini. Untuk yang mau maju silakan kelompok yang pertama. Maju semuanya ya. Yang lain perhatikan jika ingin bertanya silakan tunjuk tangan ya. Nanti saya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok materi 1. Analisislah perbedaan kedua gambar tersebut. Yang pertama itu kontrol itu dibuat secara horizontal. Dibilang secara horizontal karena itu bentuknya menyamping. Kemudian stopel dibuat secara vertikal. Bisa dibilang vertikal karena proses pembuatan itu dibuat secara ke bawah, secara menurun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain mengenai yang pertama? Silakan jika ingin ada yang bertanya. Untuk yang pertama nggak ada yang bertanya ya? Oke. Christian. Mau pakai kontrak apa itu bebas ya? Oke, coba dijawab ya sama
Jadi kalau bikin raja saldo tuh sebenarnya bisa pakai kontrol sama transfer itu sama aja. Yang penting kan hasilnya apa balance atau enggak ganti. Yang penting kan hasilnya apa balance atau enggak ganti. Iya. Fungsi dia keduanya Fungsinya raja saldo. Iya, bikin raja saldo. enggak, maksudnya gimana ya? Kalau kontrol fungsinya gimana, kalau misalnya sampo fungsinya gimana, jadi untuk memudahkannya lebih prefer yang mana? Ya kalau lebih mudah mah yang kontrol ya nyamping sama Buat finish ke kelas ya. Oke, saya simpulkan ya. Jadi untuk yang pertama pertanyaan Rizky itu apa? Kontrol dan stapel pilihan ya, sekarang dan stapel itu adalah pilihan. Jadi tergantung kalian bentuk pencatatannya ini seperti apa. Kalau kalian secara manual terus di ledger, kan ada yang menggunakan ledger besar, ada yang menggunakan ledger kecil. Nah kalau ledger kecil otomatis harus apa? Level, karena dia harus ke bawah. Kalau misalkan kalian mau bentuknya landscape atau misalkan kalian skill ledgernya besar, bisa menggunakan kontrol. Terus kalau kata ini kan tadi apa? Oke, fungsinya itu kan neraca itu sama neraca saldo beda ya. Kalau neraca itu kan di laporan akhir. Nah itu tuh sama-sama untuk mencatat secara sistematis. Jadi kan seperti kalian yang udah buat nih, harta dulu kan ada harta lancar dulu, harta tetap dulu kan itu sistematis. Nah itu kalau misalkan tidak sistematis gimana? Ya berarti pencatatannya berantakan. Maksudnya berantakan ketika laporan itu supaya mudah dipahami kan ya. Nah kalau pencatatannya tidak sesuai dengan kaidah atau aturannya, itu berarti nantinya ketika pembacanya membaca laporan tersebut maka tidak akan mudah dipahami. Gitu ya. Oke? Sip, bisa ditutup? Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya, kalau yang bertanya silahkan nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat ibunya selaku guru ekonomi dan teman-teman kelas 12 IPA 4. Saya perkenalkan, nama saya Kurnia Mas Ruli sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hari ini. Saya Dian Putri, saya Hilda Fitza, dan berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan neraca tetesan servis per 31 Desember 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Harta aset lancar terdapat kas yang jumlah 10 juta, piutang usaha 5 juta, perlengkapan 3 juta, sewa dibayar di muka 5 juta, dan itu semua termasuk di tabel debit, jadi semuanya dijumlah. Jadi jumlah aset lancar adalah 23 juta. Dan berikutnya ada aset tetap. Di dalam aset tetap itu ada peralatan, ada kendaraan, akumulasi penyusunan peralatan, akumulasi penyusunan kendaraan. Kalau di peralatan, kendaraan itu kan ada di debit ya, berarti ditambah. Ini sama ini. Terus akumulasi penyusunan peralatan dan kendaraan itu kan ada di kredit, jadi dikurang. Jadi 100 yang tadi yang ditambah itu kan jadi 105. Terus yang ini yang ada di kredit ini ada 17 juta. Jadi 150 juta dikurang 17 juta sama dengan 88 juta. Maka jumlah asetnya semuanya adalah jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap. Jadi hasilnya 111 juta. Ini ada kewajiban yang kita lancar terbagi dua, utang usaha yang
utang usaha kan total nominalnya 25 juta, utang gaji berjumlah 2 juta. Nah kan karena di sini debit makanya ditambah 25 ditambah 25 juta ditambah 2 juta, hasilnya 27 juta. Ini ada modal lebuan Anjis yang sejumlah 70 juta. Jadi modal tuan Ajis itu ditambah, jadi hasilnya 97 juta. Kenapa nggak balance? Kan dari jadi ini ada langsung dari kertas datanya. Jadi nggak dari kita dari sebelumnya. Kayak ini langsung neraca. Oke, paham semuanya? Ada yang ditanyakan dulu? Boleh nggak sih kalau misalkan jadinya sesuai dengan catatan akun, jadi peralatan dulu kan yang di akhir depan peralatan dulu, habis itu akumulasi penyusutan peralatan, begitu kendaraan baru akumulasi penyusutan kendaraan. Boleh nggak kalau seperti itu? Gitu. Yang penting jumlahnya baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, sama aja. Kalau misalkan ininya dirinya lebih ke sini nggak masalah, yang penting ininya yang sejajar. Jadi yang kalau bisa itu yang harus sesuai itu adalah yang urutan ininya. Kalau misalkan penulisan ininya kalau bukan jurnal umum itu nggak masalah ya. Kalau jurnal umum baru kan, kalau misalkan yang atasnya kan dia harus menjorok ke kanan, terus yang bawahnya kredit harus menjorok ke kanan ya. Kalau yang kreditnya harus menjorok ke kiri. Kalau dari posisi saya ya. Kalau misalkan untuk ini nggak masalah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Chris Daniel. Itu pas perlengkapannya kan ada di sini ada beban perlengkapan tuh buka. Itu nggak dikurang. Ya, kalau beban perlengkapan itu kan ada kata beban. Jadi apapun yang depannya katanya beban itu masuknya ke laporan laba rugi. Tapi kalau misalkan nggak ada bebannya, berarti kan perlengkapan. Nah, perlengkapannya aja itu masuknya adalah merata lancar. Itu karena beban perlengkapan sendiri sama perlengkapan itu memiliki arti yang berbeda. Kalau perlengkapan itu harta yang kita milikin sekarang, dia termasuk ke dalam harta lancar. Tapi kalau beban perlengkapan itu artinya adalah perlengkapan yang sudah dipakai. Gitu ya. Oke, Daniel. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan yang mau buat kesimpulan. Ada yang mau buat kesimpulan hari ini kita belajar apa aja? Oke, Kasila. Keuangan adalah laporan yang disusun, laporan keuangan perusahaan yang disusun secara sistematis pada periode tertentu. Laporan keuangan itu ada komponennya, yang pertama itu harta, yang kedua utang, yang ketiga modal. Bentuk neraca laporan bentuk neraca itu ada bentuk subkontrol dan juga stafel. Oke, betul ya yang disimpulkan oleh Kasila ya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai kesimpulan, saya akan memberikan refleksi kepada kalian. Nanti akan saya share soalnya ke ketua kelas di Google Form. Nanti tolong kalian isi di rumah ya. Lalu selanjutnya, kira-kira kalian pembelajaran hari ini mengerti nggak? Oke, alhamdulillah kalau kalian mengerti. Nah, untuk materi berikutnya, karena seharusnya kita mempelajari mengenai jurnal
ya, karena nanti sudah habis nih waktunya kita mau semester, jadi kita diakhiri di laporan neraca ini ya. Lalu oke, saya untuk selanjutnya berarti kita evaluasi, kita membahas kisi-kisi untuk ujian semester. Karena ini sudah habis waktunya, maka saya akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin doanya oleh Arfanda. Silakan Arfanda. Sebelum belajar diakhiri, mari kita berdoa untuk kalian masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi